Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah wa fi hadhil layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa dhawi arhamina wa qribaina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina jami'an. Kita doakan semoga yang sedang sakit di antara kita dan mereka semuanya Allah anugerahkan kesembuhan, apapun jenis penyakitnya, lahir maupun batin semuanya. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah, musibah, kesedihan, dan sebagainya, semoga Allah anugerahkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita berdoa pada Allah juga untuk kita dan mereka semua, kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan, kelancaran, juga keselamatan dan perlindungan, serta penjagaan dan kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Alhamdulillah, na'udu nata'allam marratan saniyah fi hadhil laylah listimrari darsina fil lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam pelajaran uslub Arabi. في الأسبوع الماضي قد تعلمنا التعبير في جملة kamu tidak seyogianya atau tidak seyogianya, yakni dengan menggunakan kata la yambagi, la yambagi li, la yambagi laka, la yambagi lana, la yambagi lakum, la yambagi li, laha dan sebagainya. Kemudian sesudahnya diikuti al-masdariyah la yambagi laka an tatruka al-wajibata, la yambagi lana an nughadira al-baita maftuhan dan seterusnya dan seterusnya. Itu udah selesai kemarin. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang ingin mengajak Bapak Ibu untuk menambah pelajaran baru. Ini pelajarannya sederhana, dan kita sudah pernah belajar ini, tetapi kita akan ulas bersama-sama sebagai sebuah pelajaran ya. Silakan Bapak Ibu lihat, saya buka whiteboard terlebih dahulu ya. Oke. Al-an at-tarikh, al-an yaumul ahad, al-yawma yaumul ahad, at-tarikh at-tasi' asyar min Yanayir سنة 2045 ميلادية الموافق بالتالي 19 من رجب سنة 1446 هجرية. Ini sudah, tanggalnya sudah kita tuliskan, tanggal bulan. Baik, nastamir. Ayat ikhwan al-akhwat, nahnu nastamir fi ta'allumi ibaratin ukhra, uslubin akhar. Kita akan lanjutkan mempelajari uslub yang lain atau ungkapan yang lain. Baik. Ini masalah yang sangat penting. Ini masalah yang sangat penting. Ini masalah yang sangat penting bagi kehidupanmu, setelah kematianmu. Inilah masalah yang sangat penting bagi kehidupanmu setelah kematianmu. Bagaimanakah ungkapan dari kalimat ini? Bagaimana cara membuat uslub Arabi, uslub bahasa Arab menggunakan kalimat ini atau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat bahasa Indonesia ini? Ini masalah yang sangat penting. Bagaimana bahasa Arabnya? Ini bahasa Arabnya apa? Ada dua, ada hadza atau hadhi. Nah, Hazihi, Ustaz. untuk memastikan hadza atau hadhi, lihat dulu musyar ilaihnya apa di sini. Masalah. Masalah itu bahasa Arabnya apa? Mas'alatun. Mas'alatun. Mas'alatun itu masalah. Mas'alatun itu boleh disebut masalah. Mu'annas, Ustaz. Mu'annas kan? Betul, mu'annas. Ya. Hadhi kan? Ya. Tapi juga masalah di sini itu maksudnya adalah urusan. Bukan masalah sebagai problem. Di atasnya kan kita bercerita tentang bahwa
kita tidak seyogianya untuk lupa dan lalai tentang pertanggungjawaban kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nanti di hari kiamat kita tidak boleh lupa untuk mempertanggungjawabkan itu nanti. Nah, berarti ini adalah sebuah urusan, sebuah perkara. Nah, bukan masalah yang mananya problem. Oleh karena itu, karena maksud dari masalah di sini adalah urusan, sesuatu begitu ya, suatu urusan, suatu perkara, maka boleh juga gunakan amrun. Tuh, amrun itu urusan. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah masalah yang bermakna problem, kita boleh gunakan mas'alatun. Tapi kalau maksudnya adalah urusan, kita boleh gunakan amrun. Nah, mas'alatun muannas, amrun mudzakkar. Nah, tetapi Bapak Ibu, sebagai informasi saja, kata mas'alatun itu maknanya bukan sebagai problematika atau problem saja, atau problema bukan. Tetapi mas'alatun juga seringkali maknanya adalah permintaan. Sebab mas'alatun dari kata sa'ala. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sa'ala yas'alu, ana as'alu, anta tas'alu, nahnu nas'alu. Nah, sa'ala yas'alu itu sa'ala fil madhi, yas'alu mudhari'nya. Mas'alatun itu adalah masdar mimi, masdar yang ada huruf mim. Nah, sa'ala bertanya atau meminta, maka masalah itu maknanya adalah pertanyaan atau permintaan. Sama dengan soalun. Soalun permintaan atau pertanyaan. Masalah itu juga bisa pertanyaan, juga bisa permintaan. Nah, kalau kita gunakan kata masalatun, maka sebagian makna masalatun itu bukan masalah bermakna problem, tetapi maknanya adalah permintaan. Adapun kalau maknanya masalah itu adalah problema, maka bahasa Arabnya ada kata yang lain bisa kita gunakan, yakni qodiyatun. Qodiyatun. Qodiyatun itu maknanya problematika ya, problem. Problema. Kalau Inggris problem ya, tidak ada MA ya di akhir ya, problem. Qodiyah, persoalan lah, persoalan. Qodiyah, persoalan, itu bahasa Arabnya bisa qodiyatun. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk menggunakan kata masalah, itu boleh gunakan mas'alatun, boleh gunakan qodiyatun. Atau kalau maksud dari masalah di sini adalah urusan, maka boleh gunakan kata amrun. Nah, dalam kalimat yang ingin saya buat sekarang, kita gunakan saja amrun ya. Amrun. Atau dua contoh. Mudzakkar muannas amrun mudzakkar, qodiyatun muannas. Baik, saya buat yang mudzakkar dulu. Kalau amrun, maka isim isyarahnya hada. Jadi, ini masalah yang sangat penting. Berarti hada amrun. Penting bahasa Arabnya apa? Muhimun. 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 Sangat jiddan. Jiddan. Hada amrun muhimun jiddan. Hada amrun muhimun jiddan. Bagi kehidupanmu. Lihayatika. 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 Setelah kematianmu. Badal Badal mamatika. Mautika. Umutika, is it umutika? Or mautika? Mautika. Dari Ibu Zara, Mama Tika ya? Ba'da mautika. Ba'da Mama Tika boleh. Tetapi biasanya kalau kita menerjemahkan kehidupan dengan hayatun, maka kematian diterjemahkan dengan mautun.
Kalau kita menggunakan mautun dengan mamatun, ba'da mamatika gitu. Mamatun itu juga kematian, ba'da mamatika. Maka kehidupan tidak menggunakan hayatun tapi mahya. Hmm. Ini nama saya Mahya ya. Naam. Jadi saya menyebut nama diri sendiri jadi agak ini ya. Ada Eh, sejarah ya Pak, ada sejarah. ya limahyaka ba'da Hmm. mamatika. Hmm. Limahyaka ba'da mamatika. Jadi mahya kan ada mim. Naam. Mamat juga ada mim. Hmm. Kalau mautun mim yang terdapat pada kata mautun mimnya fa fi'il. Sedangkan mamatun itu ada dua mim. Mim yang pertama adalah mim ciri masdar mimi. Sedangkan mim yang kedua adalah fa fi'il. Nah, mahya itu dari hayya. Hayya artinya hidup, telah hidup. Mahya artinya kehidupan. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan limahyaka, maka gunakan ba'da mamatika. Sedangkan kalau kita gunakan lihayatika, maka kematian menggunakan kata mautun, sehingga menggunakan kata ba'da mautika. Hanya saja ini hanya kebiasaan saja, tidak wajib ya. Jadi tidak harus kalau hayatika ba'da mautika, tidak harus, tidak wajib, tidak mesti. Boleh juga lihayatika ba'da mamatika boleh. Atau limahyaka ba'da mautika juga boleh. Hanya agar berirama karena mamat ada mim di depan, maka mahya juga harus ada mim di depan, makanya mahya untuk makna kehidupan gitu ya. Hadza amrun muhimmun jiddan li hayatika ba'da mautika atau li mahyaka ba'da maut. Li mahyaka ba'da mamatika. Kata mahya itu mungkin Bapak Ibu ingat dalam doa yang kita mungkin sering baca, doa minta Tawajjuh, Zid. Tawajjuh. ya inna solati Wa wa nusuki. wa mahyaya wa mamati wa Ya. mahyaya itu dalam doa tawajuh ya atau iftitah kan. Ya. Iya. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau ada lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil Mahya wal mamat. wal mamat tuh. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Saya tulis pada halaman berbeda ya. Saya buka halaman baru. Wa min syarril wa min fitnatil mahya Wal mamat. wa min fitnatil mahya terus Wal mamat. wal mamat. Sebab mahya maka mamat gitu. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya kan? Iya, naam. Syarri fitnatil masihid dajjal. Ini Ya. doa yang sering kita baca ya. Ya. Iya, Pak. Doa minta diselamatkan dari azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Syarri fitnatil masihid dajjali. Ustaz, masih tu kita nak terjemahkan dengan apa, Ustaz? Ya, kata dasarnya apa nih masih? Masaha. Masaha. Apa artinya masaha? Masaha. Hapus. Apa? Menghapus. Hapus, hapus. Hapus ya. Hilangkan. Ya, Iya, menghilangkan. hapus. Al-Masih yang menghapus. Bukan. Isa al-Masih, Isa yang menghapus. Iya. Ad-Dajjal juga al-Masih. Ya, ini ungkapan ya, ungkapan. Iya. Ya, tentu ada tafsirnya ya. Ini Nah, Isa juga al-Masih, Dajjal juga al-Masih. Nah, ini tergantung tafsirnya nanti ya. Al-Masih dari kata masaha ya, karena kelahiran seorang Isa kan juga menjadi penghapus penderitaan kaumnya. Menjadi penghapus penderitaan kaumnya, makanya disebut dengan al-Masih, Isa al-Masih gitu. Isa yang al-Masih yang menghapuskan penderitaan kaumnya. Lalu kenapa Dajjal juga disebut dengan Al-Masih? Mungkin ini kita juga bertanya-tanya, kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih?
Hmm. Sebab Al-Masih itu hanya dua kan Ustaz? Satu Nabi Isa, satu Dajjal. Ya, ya nanti kita dalam riwayat yang kita baca pada akhir zaman kan nanti Iya, muncul ya Mahdi. dua-duanya Al-Masih, yang satu Al-Masih Isa, Isa Al-Masih, yang kedua Dajjal Al-Masih kan itu dua-duanya Iya, Al-Masih. Berarti dua-duanya menghapus gitu. Ya, cuma menghapus mungkin bagi siapa di satu sisi, kemudian menghapus bagi siapa di sisi yang lain. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Nah, kemudian dari kata masih juga dalam bahasa Inggris ada ungkapan mesianisme ya. iya. Messi, Messi, ya. Mesianism, Messi, ya. mesianism. Yaitu dari kata masih, maksudnya paham atau ajaran tentang keyakinan kemunculannya Al-Masih atau ya Hmm. Imam Mahdi ya, Imam Mahdi di akhir zaman. Ya. Dari kata Hmm. Al-Masih. Baik, kembali kepada kalimat al-mahya wal mamat. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya, dan dari huru hara kehidupan atau daripada fitnah-fitnah kehidupan. Fitnah di sini itu bukan tuduhan ya, tapi fitnah itu ada ujian, ada Ya. kesedihan, ada penderitaan, ada kesulitan, ada kekacauan. Maknanya banyak fitnah. Ada juga maknanya huru hara, itu fitnah. Nah, di sini lihat al-mahya. Nah, karena menggunakan al-mahya, maka kata berikutnya al-mamat untuk mana kematian. Tapi kalau misalnya wamin fitnatil hayati, nanti wal mauti. Kalau di sini ya, Al-Mauti. wamin fitnatil hayati, maka wal mauti begitu. Al-Mauti. Pasangannya begitu, pasangannya. Wamin fitnatil hayati wal mamati. Bapak Ibu ingat surat Al-Mulku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi Biyadi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta. mauta mauta wal wal hayata wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba lihat di situ al mauta wal hayata ya kan? Ya. Bukan al mauta wal mahya, tapi al mauta wal hayata. Nah, seperti ini kita bisa pelajari. Nah, sejujurnya saya membuat rumusan ini pun berdasarkan observasi yang saya telusuri dari sebagiannya dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi yang saya ingat, yang saya pelajari, yang saya hafal atau yang saya baca. Juga dari doa-doa yang kita sudah hafal atau yang kita baca dari kitab-kitab doa Al-Adhkar wal Ad'iyati ya, buku-buku zikir dan buku-buku doa misalnya. Ya, itu kita temukan kalau al-mahya al-mamat, al-hayat al-maut. Nah, sehingga kemudian kita menyimpulkan, saya menyimpulkan bahwa kalau kita gunakan mahya, maka gunakan mamat. Kalau kita gunakan hayatun, kita gunakan mautun. Itu kesimpulan dari yang saya pelajari dalam uslub-uslub, pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan mufradat dalam bahasa Arab yang saya dapatkan. Nah, apa yang saya telusuri ini, saya sampaikanlah ke Bapak Ibu, sehingga semoga bisa menjadi salah satu panduan nanti jika Bapak dan Ibu membaca teks-teks bahasa Arab, baik dari Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya, doa itu, nanti silakan telusuri suatu kata, nanti dia disebutkan dengan kata apa berikutnya. Nanti itu bisa kita jadikan kesimpulan. Begitu ya. Itu salah satu metode belajar bahasa Arab yang selama ini saya lakukan. Itu diantaranya dengan observasi, observation. Mengobservasi, meneliti, menelusuri, kemudian mencoba membanding-bandingkan, dan kemudian membuat kesimpulan. Nah, namun boleh jadi kesimpulan ini juga boleh jadi salah. Tetapi setidak-tidaknya dari mayoritas yang pernah saya temukan seperti itu,
Sehingga mudah-mudahan tidak terlalu, kalau salah tidak terlalu salah, tapi insya Allah mudah-mudahan masih bisa kita gunakan ya sebagai suatu pengetahuan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Ya, kembali Pak. ke bagaimana? Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Nggak. Ada. Baik. Saya kembali ke kalimat pada muka surat 1. Halaman 1, lihat kembali Bapak Ibu. Hada amrun muhimmun jiddan li hayatika ba'da mautika. Oh iya, hadis Nabi ini. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datangnya 5. Iya kan? Apa yang pertama? Eh, Igtanim khamsan qabla khamsin. Muda sebelum tua ya Ustaz. Sababaka qabla haramika. Hmm. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa sihataka qabla saqamika. Okey. Terus apa lagi? Faragaka qabla syughlika. Terakhir, wa hayataka qabla Hidup sebelum Mautika. mautika. Wa hayataka Mautika. qabla mautika. Mautika. Itu kan hayat, maut, ya kan? Ya. Hmm. Begitulah penelusuran terhadap teks-teks bahasa Arab. Jadi banyak sumber yang kita mungkin pernah belajar atau pernah dengar. Ya, kita bisa menjadikannya sebagai sebuah kesimpulan yang kita jadikan pelajaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menggunakan hada amrun, amrun mudzakkar. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan muannas, misalnya qadiyatun. Nah, qadiyatun berarti menjadi musyar ilaih muannas kan? Makanya isim isyarahnya hadihi. Hazihi. Hadihi qadiyatun. Kesimpulannya begini tentang isim isyarah. Isim isyarah itu ketika kita hendak memilih hada atau hadihi, dzalika atau tilka, maka sebelum kita menentukan kata-kata isim isyarahnya, maka perhatikan dulu musyar ilaihnya. Kalau musyar ilaihnya mudzakkar, gunakan hada dzalika. Hada ini, dzalika itu. Kalau musyar ilaihnya muannats, gunakan hadi atau tilka. Hadi ini, tilka itu. Jadi tidak langsung hada atau hadi, tidak. Tapi perhatikan dulu apa musyar ilaihnya. Kecuali kalau tidak ada musyar ilaihnya, maka gunakan hada atau dalika. Karena kalau sesuatu belum jelas ini laki atau perempuan, maka dianggap sebagai laki-laki yang bersifat umum. Kalau laki-laki itu bisa untuk perempuan, tapi kalau perempuan tidak bisa untuk laki-laki. Maksudnya begini, kata mudzakkar itu bisa mencakup laki dan perempuan. Tapi kalau kata muannats hanya berlaku untuk muannats. Ya, paham. Hum, Paham. hum itu mudzakkar kan domirnya. Tapi kalau misalnya seseorang menggunakan kata hum itu berlaku untuk laki dan perempuan. Ya. Tapi kalau hunna itu muannats kan? Nah, itu Khas. hanya berlaku untuk muannats untuk perempuan saja. Kalau hunna hanya berlaku untuk perempuan saja. Makanya kalau kita menggunakan isim isyarah tetapi tidak ada musyar ilaihnya, maka gunakan isim isyarah mudzakkar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Hadhihi qadiyatun. Penting sekali atau sangat penting. Kalau amrun muhimun, kalau qadiyatun muhimmatun. Himmatun. Muhimmatun. nah jiddan atau jiddatan. Jiddan. 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 Mabni. Mabni. Tidak ada jiddatan atau jiddina atau jiddatin, tidak ada. Mabni. Jiddan saja. Sebab jiddan ini bukan kata sifat. Jiddan ini hal. Hal. Masdar yang menjadi hal. Jadda ya jiddu jiddan. Nah ini kalau kita gunakan qadiyatun. Kalau kita gunakan mas'alatun, sama saja. Hadihi mas'alatun. Muhimmatun. Mas'alatun muhimmatun. Jiddan. Sama muhimmatun jiddan. Oke. Nah, selesai bahasan kita tentang ungkapan kalimat
ini masalah yang sangat penting bagi kehidupanmu setelah kematianmu. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan, ada soalan, silakan, Bapak Ibu. Ustaz, jidan tu daripada wajadah ya Ustaz? Bukan. Bukan. Daripada kalimah apa ya? Jidan. Oke, Ah, perhatikan. Ibu Sadia bertanya apakah jidan berasal dari kata wajada. Nah, Ibu Sadia tadi jidan dari kata wajada ya Ibu ya? ya, wajadah ya jidu. Mari kita telusuri secara sorof, secara tasrif. Jidan, perhatikan huruf-hurufnya apa saja. Jim dal dal. Jim dal dal. Berarti Hmm. jim dan dal bertasdid. Hmm. Berarti kalau Jidan, jidan kita kembalikan ke fi'il madhi apa? jidda. Jada, jada wazan. Rukun Jada. berapa? Jada, rukun Jada. berapa? Wazan 3 ya Ustaz? Jada Rumpun rukun 3. apa dulu? Rumpun dulu. Rumpun Dua. Rumpun Rukun ketiga. 2. 4. Rukun 2. Ada syiddah kan? Ya, Gimana? Roda, roda, dalla, sarro, sanna. Sana. Iya. Tepatnya jada yajidu ya. Berarti seperti farwa yafiru. Wazan berapa tuh? Rumpun 2 wazan berapa? Dua saro yasiru. Saro. Sempat. Farwa Empat. yafiru wazan berapa? Tak tanya apa tadi? Tak dengar. Farwa Wazan 4 yafiru Ustaz. wazan berapa? Oh, Farwa yafiru. wazan 6 Ustaz Wazan 6. Ya, Wazan 4 mada yamudu au. ya. Wazan 5 mala yamalu aa. Wazan 6 faro yafiru ai. Oh ya. Ada yajidu wazan 6. Rumpun 2 wazan 6. Ai. Jada yajidu ai. Nah, jadi jidan dari kata jada rumpun 2, ya kan? Tepatnya wazan 6. Sekarang kalau wajada, wajada rumpun berapa nih wajada? Illah. Rumpun Ya, 1. satu, rumpun 1. Wazan berapa? Wazan Wazan dua. Wazan dua. Wazan 2. Coba kalau jada kan tadi modelnya jada yajidu. Yajidu. Kamarnya Jidda. 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 Farra yafirru firra. Azza ya'izzu izza. Jidda. Jada yajidu jidda. La Jidda. la Tajidda. la tajidda. Nah, sekarang kalau wajada modelnya bagaimana? Yajidu. Yajidu. Wajada yajidu atau yajidu? Yajidu. Yajidu. Pendek Ustaz. Yang Yajidu. panjang tidak syiddah, ya kan? Ya, wajada yajidu. Tidak sabtu, Ya, tidak syiddah. Wajada yajidu seperti wasola yasilu, wa'ada ya'idu, waqafa yaqifu dan seterusnya. Wakala yakilu. Wakala yakilu. Wajada yajidu amarnya bagaimana? Jid. 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 Nah, Jid. ini, Nah, tajid. Natajid. Tajid. nah coba jid, jim sama dal kalau kita baca ini bacanya gimana? Jim sama dal tidak ada harokatnya ya? Jid. Boleh Apa? macam-macam. Tengok ayat. Tengok. Ya, ya. Ya. Sekarang kalau ini ada begini nih. Manjada wajada. Nah, manjada. Wajad. Wajada. Ini wajada wawunya bukan huruf athof, bukan. Tapi Ya. wawunya papinya dari wajada. Termasuk Bukan artinya. Pak Fi'il. Jadi bukan, mungkin ada di antara orang-orang yang macam gini, manjadda wajadda. Nah, itu salah. Salah sekali. Kalau kita mengatakan manjadda wajadda, nanti artinya barang siapa bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Jada bersungguh-sungguh. Ya. Manjadda wajadda artinya barang siapa bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Belum ada jawaban. Tapi kalau manjadda wajada, Sudah ada jawaban. jada wajada. Man barang siapa jada bersungguh-sungguh, wajada mendapatkan atau menemukan.
Menemukan apa yang dia usahakan, apa yang dia rencanakan, mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kesimpulannya Ibu Saadia, jiddan dari kata apa? Jada. Jada. Bukan dari wajada kan? Bukan. Makna pun lain pun Ustaz. Kenapa Ibu? Maknanya pun tak sama. Ya, maknanya tak sama, sangat jauh. Jada bersungguh-sungguh, wajada mendapatkan. Dapat. Dua-duanya bertemu dalam satu mahfudot. Menjada, wajada. Oh iyalah. Jumpa jada, jumpa wajada. Dalam mahfudot ada ungkapan yang sangat populer ya di antara kita. Menjada, wajada. Oh, Alhamdulillah. Ustaz jumpakan dua sekali. Saya tanya jada, jumpa wajada. Oh gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Cukup? Cukup, Pak. Nah, kalau cukup, saya akan mengajak Bapak Ibu berlatih. Nih, ada ungkapan gini ya tadi. Hadza amrun muhimun jiddan li hayatika ba'da mautika. Bapak Ibu, di sini ada domir. Apa domir yang ada di sini? Domir. Anta ka. Anta, Ustaz. Anta. Apa? Apa domirnya? Damir ka anta Ustaz. Ka. Ada berapa kali ka disebut? Dua kali. Dua kali. Kali. Dua Ka itu kali. artinya ka apa artinya ka? Kamu. Kamu. Engkau atau kamu? Muzakkar, muzakkar. Nah, sekarang Ya. Bapak Ibu, coba kita berlatih. Hmm. Coba Kak ditukar menjadi anak, menjadi anti, menjadi antuma, menjadi antum, menjadi antuna, menjadi nahnu, menjadi hum, menjadi hunna, menjadi huma. Tuh, sudah 10 saja. Hadza amrun muhimun jiddan li hayatika ba'da mautika. Silakan siapa yang mau tukar domir ka dalam kalimat ini dengan domir-domir yang ada. Saya cuba Ustaz. Ana, anti, antuma, antum, antunna, nahnu, huma, nahnu, hum, hunna, dan huma. Oh, ada yang kurang. Huma belum ya. Umat. Apa sih? Antuma ya maksudnya. Antuma. Ya. Baik, silakan. Siapa? Ibu Sanadia? Ya. Boleh, Saya silakan. cuba, Yang nomor mana? saya cuba Ana lah ikut urutan. Nah, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haza amrun muhimmun jiddan di hayati ba'da mauti. Nah, begitu. Oke, bagus. Selamat, Ibu Sanadia. Alhamdulillah, mudah. Nomor 2, anti siapa mau ambil? Saya mau, Pak. Ibu Halimah Abdul Karim. Ya. Oke. Hadza amrun muhimma jiddan li Ulangi, hayat. ulangi. Ada. Hadza amrun Ya. Hadhihi. muhimma. Oh, sekarang Ada amrun. mudzakkar muannas. Oh, sekarang mau tukar semuanya muannas ya, Pak ya? Tetap amrun tak berubah. Amrun mudzakkar. Nah, iyalah betul kan? Ya. Hadza Ada. amrun. Hadza amrun muhimma jiddan Kenapa li muhimmah? hayat. Muhimma. Muhimmun, Ibu. Muhimmun atau muhimma? Muhimmun, kan muhimmun ini. Oh, saya Tun. mata saya sakit itu, Pak. Aduh, subhanallah.
Oh, maaf ya. Baik, Ya. Balik ulang. sebentar ya Pak ya. Oke, Ulang-ulang. ya. Hadza amrun muhimun jiddan li hayatiki ba'da mautiki. Begitu. Yang berubah tinggal kiki aja. Sedangkan Mm-mm. amrun muhimun tetap amrun amrun, muhimun muhimun. Kecuali Ya, kalau itu kan misalkan amrun menjadi mas'alatun, maka gunakan ya, hadi. Mas'alatun ya, muhimmatun. ya Kalau Pak. sementara tetap gunakan amrun saja ya. Baik, Ya bagus. Pak. Selamat Ibu Halimah Abdul Karim. Berikutnya Alhamdulillah. itu Mas, siapa mengambil kesempatan? Ya, antum ada 2 kali ya, Mas. Siapa mengambil kata antuma? Saya coba Ustaz. Bu Nazra, silakan. Hadza amrun muhimun jiddan li hayatikuma ba'da mautikuma. Itu mudah kan? Alhamdulillah. Selamat Bu Nazra. Berikutnya antum, silakan. Saya cuba Ustaz. Bu Sabariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza amrun muhimmun jiddan li hayatikum ba'da mautikum. Oke, bagus. Selamat. Alhamdulillah Bu Sabariyah. Berikutnya lagi antuna, siapa mau Saya cuba Ustaz. Ibu Syarifah Toha? Antunna. Ya. Haza amrun muhimun jiddan lihaya tikunna ba'da mautikuna. Mantap, selamat. Alhamdulillah, Ibu Syarifah Toha Jahid. Berikutnya Nahnu, siapa mau ambil? Silakan. Munira coba Ustaz. Munira, silakan. Hadza amrun muhimun jiddan lihayatina ba'da mautina. Mantap, bagus, selamat. Alhamdulillah, Bu Siti Munira. Berikutnya siapa mau ambil? Siapa mau ambil? Bismillah, Ibu Ummu Iman. Ibu Iman, silakan. Bismillah. Hadza amrun muhimmun jiddan lihayatihim ba'da mautihim. Bagus, bagus. Jadi bukan hadza amrun muhimun jiddan li hayatihum ba'da mautihum. Tapi menjadi him karena sebelumnya ti kasroh kan? Ya. Naam. Hayati him, kalau hayatu hayata Kalau ti menjadi him, hu-nya menjadi kasroh. Bagus Ibu Umimah, selamat. Hadza amrun muhimun jiddan li hayatihim ba'da mautihim. Baik, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Salamah Harun nomor 9, silakan. Bukan kepada apa Ustaz? Saya tak perasan. Hunna. Oh, Antuna. Hunna. Oh, Hunna. punna. Okey. Ya. Hadza amrun muhimmun jiddan li tihinna Ya. ba'da mautihinna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Hunna menjadi hinna kalau sebelumnya kasroh. Baik, bagus, selamat Ibu Salamah Harun. Berikutnya Bu Zahra Ahmad, silakan. Huma. Ustaz, huma. Ya. Hadza amrun muhimun jiddan lihayatihima ba'da mautihima. Mantap. Mudah ya? Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Selesai tentang ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, adakah soalan? Maafi. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu pernah belajar tentang huruf inna? Taukid. Sudah ya? Nah, Sudah, Pak. baik. Tadi ada ungkapan hadza amrun muhimun. Tukarlah baris. Hadza amrun muhimun. Nah, sekarang kita ingin belajar bagaimana membuat kata hadza amrun muhimun diawali oleh inna. Oke. Tapi sebelumnya, kalau kita ingin menggunakan inna dalam kalimat, maka perhatikan dahulu kalimat itu pada saat tidak ada inna. Perhatikan apa? Perhatikan mubtada'nya mana, khobarnya mana. Nah, ungkapan hadza amrun muhimun, mana mubtada'nya? Hadza. Hadza, mubtada'nya hadza. Isim isyarah kedudukannya sebagai
mubtada. Mana khobar? Ada. Amrun. Amrun. Khobarnya amrun muhimun. Amrun muhim. Terdiri dari naat dan man'ut, ya kan? Maf'ul. Ya. Naat dan man'ut. Terdiri dari naat dan man'ut atau man'ut dan naat. Tuh. Nah, setelah kita mengetahui mana mubtada, mana khobar, barulah kemudian kita masukkan inna dalam kalimat itu. Bagaimana caranya? Masukkan dulu inna di awal kalimat, kemudian munculkan kalimat-kalimat yang lainnya, yakni hadza amrun azimun. Hadza amrun azimun. Inna ini huruf nasab, ya kan? Harfun nasbi. Kita sudah sering dengar. Huruf nasab itu kan menasobkan apa? Menasobkan isim sesudahnya. Isimnya itu harus fathah, ya kan? Kalau isim biasa. Nah, hadza ini adalah isim inna. Nah, isim inna itu kita tahu harus mansub kan? Nah, Tetapi hadza ini mabniyun. Tetap, makanya tidak berubah menjadi hadzaun atau hadzaan gitu ya. tak payah. Maksud tidak menjadi hadzaan. Kenapa? Karena mabni ala sukun, tetap hadza. Tetapi ini dalam posisi nasab dia adalah isim inna. Gitu. Nah, kemudian kita tahu tadi kan hadza ini di sini mubtada kan ketika belum ada inna. Ketahuilah mubtada pada saat dimasuki oleh inna namanya berubah menjadi isim inna. Inna. Iya. Sedangkan khobar mubtada, khobar dari mubtada namanya menjadi khobar Inna. Khobar inna. Khobar inna itu bagaimana? Marfu. Marfu'un, makanya amrun tuh. Azimun ini naatnya juga marfu karena naat kepada roh marfu berarti roh marfu lagi, makanya amrun azimun. Nah, jadi kesimpulannya kalimat yang diawali oleh inna itu terdiri dari isim dan khobar inna. Isim inna dan khobar inna. Nah, isim inna itu semula adalah mubtada ketika tidak ada inna. Sedangkan khobar inna semula adalah khobar mubtada. Nah, i'rabnya atau kedudukannya isim inna itu mansub fathah kalau bukan mabni. Sedangkan khobar inna kedudukannya adalah marfu', cirinya dhammah. Itu kesimpulannya. Nah, baik, contoh ini agak panjang. Nah, sekarang saya akan turunkan menjadi contoh yang sederhana dulu, yang terdiri dari dua kata. Saya akan pindah pada halaman berikutnya. Misalnya, Muhammadun Nabiyun. Ini yang mudah ya. Muhammadun Nabiyun. Bapak Ibu perhatikan, Muhammadun Nabiyun ini sudah jumlatun mufidatun atau belum? Mufidah. Sudah. Ya. Sudah. Ini terdiri dari apa dan apa? Mubtada Mubtada khabar. khabar. Ada apa? Khobar. Mana mutadanya? Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun mubtada. Lalu nabiyun? Khabar. Khabarun. Khobar. Khabar kan? Mim mubtada khabar. Nah, sekarang kita masukkan inna dalam kalimat ini. Bagaimana caranya? Inna Muhammadan. Nabiyyun. Nabiyun. Inna Muhammadan. Nabiyun. Inna Muhammadan nabiyan atau nabiyun? Nabiyyun. Nabiyun. Khabar marfu. Kenapa nabiyun? Mubtada marfu. Khabar marfu, Ustaz. Mubtada. Khabar inna. Khobar inna marfu'un. Khabar inna marfu. Khabar inna marfu. Inna mansub khabar inna marfu. Begitu.
Ya, Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. paham. Alhamdulillah. Sekarang kalau misalnya kita buat kalimat muannas, contoh yang lain. Misalnya Fatimatu. Fatimatu mu'minatun misalnya ya. Mana mubtadanya ini? Fatimatu. Fatimatu. Mana kabarnya? Mu'minatun kan? Mu'minatun. Ya. Kita Mu'minatun. masukkan dalam kalimat ini bagaimana? Inna Fatimata Fatimata mu'minatun. 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 Inna Fatimata, Ustaz. Menurut Sarah. Saya salah tulis ya. Ya. Ya, Maaf. Ya begitu. Fatimah. Mulut Fatimata. mana, tangan kemana. Jadi Fatimata mu'minatun. Alhamdulillah. Bapak Ibu memperbaiki karena sudah tahu ilmunya. Jadi mudah. Kalau sudah tahu jadi enak. Alhamdulillah. Baik, inna Fatimata mu'minatun. Kenapa Fatimata fathah? Mamnu Mamnu min min saraf. Wa Isim inna Kenapa isim Isim inna inna. Isim inna. inna? isim inna Kan? Terus mu'minatun kenapa doma? Khabar inna. Khabar khabar inna. inna. Sampai sini paham Bapak Ibu? Fadih. Ya, Pak. InsyaAllah. Sudah paham ya? Lalu Bapak Ibu, selain inna kan kita juga sudah belajar tentang kana. Karena. Dan sebagaimana inna, kana juga bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah Ya. yang terdiri dari mubtada khobar. Muhammadun Nabiyun. Jumlah ismiyah kan? Ya, Pak. Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Fatimatu mu'minatun juga jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Fatimah mubtada, mu'minatun khobar. Nah, setiap jumlah ismiyah itu bisa diawali oleh inna. Mubtadanya menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Nah, selain jumlah ismiyah bisa diawali oleh inna, juga jumlah ismiyah bisa diawali oleh kana. Nah, ini saya gabungkan. Nah, berbeda dengan inna, kalau inna ini kan huruf, Ya. Aku huruf tahu. nasab kan? Ya. Kalau kana itu apa? Fi'il madhi. Fi'il nakis. Isim atau huruf kana? Fi'il. Fi'il Ustaz. Isim Fi'il atau nakis. huruf? Fi'il Fi'il madi madhi. naqis. Kana Fi'il madi naqis. atau huruf kan? Madi. Fi'lun madhin naqisun. Karena fi'il Nakis betul. nakis. Bukan isim, bukan huruf. Nah, karena kana adalah fi'il, nah kita ingat kalau fi'il kan pasti ada fa'il, ya kan? Ya. Iya. Ada fa'il. Tetapi khusus untuk kana, fa'ilnya tidak disebut sebagai fa'il. Iya. Tetapi fa'ilnya disebut dengan isim. Namanya Kana. kana. Isim kana. Nah, kana ini dhamir mudzakkar apa dhamir muannas? Zakar. Zakar. Mudzakkar. Kenapa menggunakan kana? Karena mubtadanya Muhammadun mudzakkar. Iya. Oke. Ya, pilih kata kana Muhammadun. Nabiyan. Bagaimana Iya. khobarnya? Nah, ini Mansub. yang terbalik. Khabar kana mansub. Ya, khobar kana mansub. Kana Muhammadun Nabiyan. Muhammadun adalah isim kana. Kemudian khabar kana. Yang ada khobar kana. Nah, ini terbalik. Kalau isim kana itu marfu, isim inna mansub. Isim inna mansub. Terbalik ya. Ya. Itu ketika saya baru belajar juga bingung membedakan antara kana dan inna. Isimnya itu mansub atau marfu. Mana yang marfu, mana yang mansub. Dulu saya sempat bingung beberapa waktu. Apa bedanya isim inna sama isim kana? Bukan berarti tidak paham, tapi suka lupa.
Yang marfu itu isim inna atau isim kana. Sehingga baca dulu teorinya. Inna yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Kana yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Dihafalkan. Ketika sudah hafal, ketika sudah ingat hafalannya, baru paham, baru ingat lagi. Karena masih menghafal teori. Tapi kalau kita sudah biasa menggunakannya dalam kalimat, kita tidak perlu berpikir lagi. Tidak perlu menghafal lagi sebab sudah paham dan bisa menggunakan. Nah, sekarang ini bagaimana ketika kita sudah paham, maka pemahaman kita itu bisa langsung diterapkan secara spontan. Spontan itu apa? Langsung, directly begitu ya. Ya, Nah, Pak. jadi kembali ke sini, karena Muhammadun Nabiya. Nabiya adalah khobar kana. Khobar kana itu mansub. Khobar kana itu mansub. Oke. Nah, sedangkan khobar ini itu marfu. Ditukar atau balikannya begitu. Khobar kana mansub. Nah, jadi kana Muhammadun Nabiyan. Muhammadun adalah isim kana marfu', nabiyan adalah khabar kana mansubun. Ini mutakan. Sekarang kita bergeser ke kiri. Fatimah mu'minatun. Inna Fatimata mu'minatun. Sekarang kita masukkan kana dalam kalimat ini bagaimana? Kanat. Sanat. Fatimah. Nah, Kanat. karena kana itu fi'il, maka untuk menentukan kana ini domirnya apa, lihat dahulu fa'ilnya atau isim kananya. Kalau isim kananya mu'annas, maka kananya juga mu'annas. Kalau isim kananya mudzakkar, maka gunakan kana juga mudzakkar domirnya. Nah, karena ya, isim kananya adalah Fatimatu mu'annas, maka kana ditukar menjadi mu'annas. Bagaimana mu'annas dari kana? Kanat. Kanat. Kanat Fatimatu mu'minatan. Mu'minatan. Kanat Fatimatu mu'minatan. Tuh. Kenapa Fatimatu dhammah? Isim kanat. Kanat. Kenapa mu'minatan fathah? Khabar Kanat. kana. Kanat. Khabar kanat. Khabar kana itu marfu atau mansub? Mansub. 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 Isim kanat itu marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Kanat marfu. Nah, begitu. Biar kita mudah ingat, apakah kana itu isimnya marfu atau mansub? Ingat-ingat saja, kana itu fi'il. Setiap fi'il harus punya fa'il. Fa'il itu rofa, doma. Ya. Fa'il itu kalau diawali kana namanya bukan fa'il tapi isim. Namun i'rabnya sama. Harokatnya sama-sama doma, i'rabnya sama-sama rofa. Itu aja agar ingat. Kalau lupa antara inna dan kana, apa perbedaan fungsinya dalam isim dan khobar gitu, maka ingat-ingat saja kana itu adalah fi'il dan fi'il harus ada fa'il. Fa'il itu rofa. Nah, tapi khusus untuk kana, fa'il disebut dengan isim kana. Namun kedudukannya sama-sama rofa atau marfu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ini cara mengungkapkan kalimat atau jumlah ismiyah diawali oleh inna dan kan. Sekarang kita coba perhatikan maknanya. Muhammadun Nabiyyun. Apa artinya? Muhammad seorang seorang nabi. nabi. Pernyataan biasa. Pernyataan yang bobotnya biasa saja. Tetapi kalau kita ingin berikan penekanan, penguatan, taukid dalam kalimat tersebut, dalam jumlah tersebut, maka munculkan kata inna yang disebut sebagai huruf taukid, huruf untuk menguatkan. Ya. Nah, jadi kalau ada kalimat inna Muhammadan Nabiyyun, maka artinya adalah sesungguhnya Muhammad adalah seorang nabi. Sesungguhnya. Nah, sesungguhnya itu kan makna penguatan. Sesungguhnya.
Tapi kalau tidak ada sesungguhnya, tidak ada inna, maka maknanya bukan taukid, tidak dikuatkan. Lalu ketika ada kana, bagaimana memahaminya? Kana itu kan fi'il madhi. Apa arti dari maksud kalimat apa maksud dari kalimat kana Muhammadun nabiyyan, atau apa arti dari ungkapan kana Muhammadun nabiyyan? Sama dengan inna kan sesungguhnya, maaf. Inna Muhammadan kan sesungguhnya berarti penguatan. Ya. Beda dengan yang nomor pertama kan. Nomor 3 juga sama, berbeda dengan Muhammadun nabiyun. Kana Muhammadun nabiyyan itu maknanya berbeda dengan Muhammadun nabiyun. Adalah ya Ustaz. Nah, sekarang kita bicara dari sisi filosofinya. Fi'il madhi itu pekerjaan yang apa? Telah lalu. Telah lalu, Ya, was. Ya, Nabi Telah was. adalah. Telah adalah. telah adalah, yang sudah lewat. Nah, sesuatu kalau sudah lewat, sudah terjadi, bisa diubah tidak? Tak boleh. Tak boleh. Sudah pasti kan? Ya. Tidak boleh berubah. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau mudhari itu sekarang dan akan datang. Present dan future bisa berubah. Orang kalau hari ini kemungkinannya bisa berubah. Saya sekarang sedang mengajar, tapi saya bisa berubah menjadi misalnya mengambil minum. Saya minum, tidak mengajar. Bisa saja saya pergi ambil gelas lalu saya minum, tidak mengajar. Hari ini sekarang bisa berubah atau akan. Kalau akan berarti belum terjadi. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Nah, tapi kalau fi'il madhi, suatu kejadian atau suatu pekerjaan sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Berarti sesuatu yang sudah pasti kan, tidak mungkin berubah lagi. Nah, maka kalimat kana Muhammadun nabiyyan itu Muhammadun nabiyyan sudah diawali oleh fi'il madhi yang maknanya pasti. Ya. Sudah terjadi, tidak mungkin berubah. Sehingga kalau ada ungkapan kana Muhammadun nabiyyan, berarti kenabian Muhammad itu sesuatu yang sudah pasti dan tidak berubah. Ya. Berbeda kalau misalkan yakunu Muhammadun nabiyyan. Kalau yakunu, maka sekarang Muhammad menjadi nabi. Sekarang atau akan datang. Belum pasti kalau menggunakan fi'il mudhari. Tapi kalau menggunakan fi'il madhi sudah pasti, sehingga tidak mungkin berubah. Nah, jadi perbedaan antara inna Muhammadan nabiyyun dan kana Muhammadun nabiyyan. Inna Muhammadan nabiyyun artinya adalah penguatan, penegasan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah seorang nabi. Sedangkan kalau kalimat diawali oleh kana Muhammadun nabiyyan, maknanya adalah Muhammad adalah pasti Ya. menjadi nabi. Kenabiannya sudah pasti. Karena apa? Karena menggunakan fi'il madhi yang Madhi. yang tidak berubah lagi. Begitupun kalimat yang sebelah kiri, Fatimah mu'minatun, Fatimah seorang mukminah. Datar, standar, kalimatnya sedang-sedang saja. Tapi kalau kita mengatakan inna Fatimah mu'minatun, sesungguhnya ada penguatan, sesungguhnya Fatimah itu seorang mukminah, mukmin, mukminah. Dan kalau kita mengatakan kana Fatimah mu'minatan, maka itu artinya kepastian bahwa Fatimah benar-benar seorang mukmin, Seorang yang beriman. seorang perempuan yang mukminah, dan kemukminannya itu sudah pasti sebab sudah terjadi. Ya. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Time tuh. Nanti kalau kita menemukan dalam ayat-ayat Al-Quran ada kata inna Allaha ghafurun rahimun. Nanti bedakan dengan kana Allahu ghafurun rahiman. Kana Allahu sami'an aliman. Kana Allahu haliman.
apa misalnya aliman, rohiman misalnya ya gitu. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Rahim tuh. Oke. Nah, jadi pada hari ini pelajaran kita selain tadi membahas tentang hadza amrun muhimun jiddan ya hayatika ba'da mautika, juga belajar membuat kalimat yang merupakan jumlatun ismiyatun, kemudian diikuti oleh diawali oleh inna, dan yang ketiga diawali oleh kana. Kalimat biasa tanpa inna, tanpa kana, kalimat standar, kalimat permulaan. Kemudian yang kedua kalimat yang diawali oleh inna, yang ketiga kalimat yang diawali oleh kana. Baik mudzakkar maupun Mu'annas. begitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Sekarang kita berlatih. Bapak Ibu silakan buat kalimat 3 macam. Tanpa inna dan kana. Yang kedua diawali oleh inna, yang ketiga diawali oleh kana. Siapa dulu? Silakan. Siapa gerangan yang mau coba pertama kali membuat kalimat? Maksud Bapak buat ayat daripada inna tadi ya? Seperti yang tadi saya tulis, Muhammadun Nabiyyun, Inna Oke. Muhammadan Nabiyyun, Kana Muhammadun Nabiyan. Itu aja dibuatkan 3 macam. Saya cuba Ustaz. Bu Sabaria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masjidu jamilun. Begitu. Al-masjidu jamilun. Terus? Innal masjida jamilun. Innal masjida jamilun. Bagus. Kanal masjidu jamilan. Begitu. Alhamdulillah. Simple Ibu ya. Nah, selamat Ibu Sabaria. Kanal masjidu jamilin atau jamilun? Jamilan. Apa jamilan? Khabar kana. Kana, bagus, selamat. Alhamdulillah, Ibu Sabaria. Sukses. Berikutnya lagi, siapa lagi mau coba? Saya cuba Ustaz. Ibu Salama Harun. Aliyun zakiyun. Aliyun zakiyun. Aliyun Zakiyun. Ya, silakan. Oke, inna aliyan zakiyun. Betul. Inna Aliyan, bagus. Kana aliyun zakiyan. Salah tulis saya. Inna Aliyan Zakiyun. Maaf, sebentar. Inna Aliyan Zakiyun. Yang ketiga tadi kana Aliyun. Aliyun zakiyan. Ya, Zakiyan. Bagus, selamat Ibu Salama Harun. Bapak Ibu, kalau saya salah tulis tolong diingatkan ya, diperbaiki. Baik, selamat Ibu Salama Harun. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba ambil Coba Ustaz. Ibu Sari Harun, silakan. Ar-rajulu ghaniyun. Rajulu ghaniyun. Ya. Innar rajula ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Inna rajula ghaniyun. Inna rajula ghaniyun. Terus? Kana ar-rajulu ghaniyan. Ar-rajulu Ghaniyan. ghaniyan. Bagus, mantap. Selamat Ibu Saria Harun. Alhamdulillah. Baik, selamat Ibu Sadia. Berikutnya siapa lagi mau Saya coba? cuba Ustaz. Siapa ini? Saya Ibu Talha. silakan Ibu. Maryamu jamilatun. Maryamu jamilatun. Inna Maryama jamilatun. Inna Maryama jamilatun. Kanat Maryamu jamilatan. Bagus. Kanat Maryamu jamila.
Baik, bagus. Selamat Ibu Saribatul. Alhamdulillah, mumtaz. Masih ada waktu, silakan siapa lagi mau coba? Silakan siapa mau? Iman Ustaz. Ibu Iman, silakan. Bismillah. Al-madrasatu Nah, ini mana? ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Jauh. Innal madrasata Iya. ba'idatun. Innal madrasata ba'idatun. Kanal madrasatu Bagaimana Ibu ulangi? kanat Kanat. Kenapa kanat? muannas. Al-mu'annas. Kanatil madrasatu Kanatil madrasatu. Kenapa tuh tidak tak? kerana isim kana Karena isim kanat bagus. ba'idatan. Baidatan, alhamdulillah. Sukses Ibu. Ibu Iman, silakan. Alhamdulillah. Sukses Ibu. Baik. Berikutnya lagi siapa? Saya juga Pak. Haji Farman, silakan. Al-Fata Mujtahidun. Al-Fata Mujtahidun, pemuda rajin. Baik, silakan Ibu Haji. Inna al-fata mustahidun. Innal fata mujtahidun. Mujtahidun. Terus? Kana al-fata mustahidan. Al-fata mujtahidan. Bagus. Mudah ya? Alhamdulillah. Ini pelajaran yang dasar yang sangat penting untuk menjadi pondasi membuat jumlah ismiyah berbagai variasi. Baik, selamat Pak Farman. Al-Fata mujtahidun. Oh iya, Al-Fata ini sebagai apa kedudukannya, Pak Haji? Al-Fata mujtahidun, Al-Fata kenapa, apa kedudukan Al-Fata ini? Isim maksur. Ya, isim maksur. Oh, mubtada Ustaz. Maksurun. Oh. Isim maksur atau maksur itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya yang tidak berharokat dan sebelumnya berharokat fathah. Nah, al-fatah ini semula bacanya adalah al-fatayu. Tetapi karena dia adalah isim maksur yang huruf lampirnya atau huruf terakhirnya berupa ya, maka domahnya tidak boleh dibaca. Nah, meskipun begitu, sesungguhnya al-fatah ini marfu', tetapi tidak dibaca domah. Jadi muqaddarah. Muqaddar gitu. Ditakdirkan ditakdirkan kepada kepada alif maksurah ya. Mabniun alal fathi al muqaddar mabniun ala sukun ya. Fi mahali raf'in mubtada'un marfu'un muqaddarun marfu'un wa matrufi dhammatun muqaddaratun ala al alifil maksurati, begitu maksud saya. Iya, begitu. Saya tidak ini ya tadi lupaan. Begitu. Baik, bagus, selamat pagi ya. Begitupun innal fata, semua dari innal fata ya. Mansub. Tapi wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun ala alifil maksurati. Begitu. Baik, bagus, selamat Pak Haji Farman. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Munira cukup Ustaz. Bu Siti Munira, silakan. Al-haqibatu saqilatun. Al-haqibatu saqilatun. Innal haqibata saqilatun. Innal haqibata saqilatun. Kanat Kanat al-haqibatu saqilatan. Saqilatan. Baik, bagus, selamat Ibu Siti Munira. Mudah ya Bu ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Berikutnya lagi, siapa mau coba? Assalamualaikum Ustaz. Bu Masna, silahkan. Al-manzoratu jamilatun. Al-Mandoru. Al-manzoratu. Pemandangan. Al-Mandoru tidak menggunakan tamar butuh. Al-Mandoru. Al-manzaru. Oh, Al-Mandoru. Al-Mandoru. jamilun. Bagus. Al-Mandoru jamilun. Terus nomor 2. Inna innal Inna. manzaru. Innal manzaruta Inna Mandoro. manzuro. Mandoro. Manzoro. Jamilun. Jamilun. Bagus. Terus nomor 3. Kana manzuro. Mandoro. Kana. Karena al Kana manzuro. Jamil. Mandoro bukan Mandoro. Oh, manzur. Terbalik. Manzuru. Harokatnya ibu terbalik. Karena Mandor. Kana manzoru. Ada Mandoro. Manzaru. Jamilan. Jamilan begitu. Alhamdulillah. Selamat Ibu Masna, mantap. Alhamdulillah. Baik, dua orang lagi. 4 orang lagi siapa mau coba? Pak Haji Tahir silahkan. As-sayyaratu As-sayyaratu kabiratun. kabiratun. Silakan. Innas sayyarata Innas sayyarata kabiratun. kabiratun. Oh, kasiratun Pak Haji. Ya, Kabir ya. ya kabiratun. Terus nomor 3. Kanat kanat sayyaratu Kanatis sayyaratu kabiratan. kabirotan. Bagus, selamat Pak Haji Tahir. Alhamdulillah. Mudah, simpel, dan senang. Baik, berikutnya lagi. Siapa mau coba? Assalamualaikum Ustaz. Bu Laila, silakan. Ustaz, biasa kita dengar ucapan Ramadan Karimun. Adakah itu jumlah yang tidak lengkap? Coba, Ramadhanu Karimun. Ramadhanu sebagai apa? Tidak. Mubtada. Terus, Karimun. Karimun sebagai apa? Kabar. Berarti sempurna belum? Mufidah. Mufidah tuh. Tapi Ramadan tu dia kan biasa kalau mubtada dia makrifah. Dia ada alif lam. Jadi Ramadan tak perlu alif lam Ustaz. Nah, Ramadan ini adalah isim yang makrifat meskipun tidak ada alif lam. Nama-nama bulan itu hampir semuanya tidak menggunakan alif lam. Muharramun, Ya. Sofarun, terus Rabiul Awwali. Kecuali beberapa kata yang mudah-mudah pilih ya, Rabiul Awwali. Maaf, bukan mudah-mudah pilih, tapi itu naat manut. Asalnya ar-Rabi'u al-awwalu, tetapi Rabi tidak menggunakan alif lam sebab Rabinya dimarifatkan. Rabi'u al-awwalu, Rabi yang pertama. Asalnya adalah ar-Rabi'u al-awwalu. Ar-Rabi'u tsani. Kemudian Jumada al-ula. Asalnya adalah al-Jumada al-ula. Lalu al-Jumada al-thaniyatu atau al-Jumada al-ukhra. Kemudian Raujabun. Raujabun itu marifat meskipun tidak ada alif lam. Sya'banu. Raujabun bertanwin, Sya'banu tidak bertanwin. Ramadhanu tidak bertanwin ghair munsharif. Kemudian Syawalun bertanwin. Dzulqa'dati mudhaf ilaih. Dzulqa'dati al-qa'dati mudhaf ilaih. Dzulhijjati mudhaf ilaih. Nah, jadi Ramadhanu ini mubtada dalam kalimat Ramadhanu Karimun. Ramadan itu mulia. Sudah jumlah mufidah. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Ramadhanu Karimun ini sudah merupakan kalimat yang sempurna,
Bisa juga Ramadan Karim bukan sebagai mubtada khobar, tetapi sebagai naat man'ut. Ramadanu semula adalah Ramadanun Karimun, semula Ramadanun Karimun. Tetapi karena dia ghairun sharif maka tanwinnya hilang, maka Ramadanun Karimun. Yang nanti diterjemahkannya menjadi Ramadan yang mulia. Ramadan yang mulia. Kalau kita tempatkan Ramadan Karim sebagai naat man'ut. Bisa tidak begitu? Boleh, bisa saja. Nanti menerjemahkannya dengan kata yang Ramadan yang mulia. Tapi kalau kita mengatakan ini sebagai mubtada khobar, boleh, sebab Ramadan mubtada, Karimun khobar. Jumlah mufidah kalau begitu. Sebab sudah terdiri dari mubtada khobar. Begitu, Ibu Siti, Ibu Laila. Okey. Jadi kalau saya letakkan inna Ramadana inna Ramadana karimun. Betul. Inna Ramadana Karimun. Sudah betul. Oke, baik. Berikutnya Ibu silakan nomor 3. Kana Ramadanu kariman. Kana Ramadhanu kariman kariman. Ya, selamat Ibu Laila. Alhamdulillah. 2 orang lagi. Siapa Saya, mau Pak. ambil? Saya, Pak. Ibu Halimah. Oke. Al-Ustazu Mahirun. Kacang panjang yang Al-Ustazu panjang dibaca panjang. Bagaimana Ibu? Al-Ustazu Ya. Mahirun. Betul, Pak? Yang Mahirun. panjang mana hurufnya? Mahirun. Gitu aja, Pak. Yang panjang yang mana? Mahirun. Mahirun. Jadi Pak yang panjang. Ya, ya, ya. Itulah sebabnya tadi saya mengajak Ibu bernyanyi. Oh, iya, iya, iya. Yang panjang. Disindir. Saya disindir Panjang ya. dibaca panjang. Oke, terima Baik. kasih, Pak. Ya, Terima bagaimana? kasih, Pak. Al-Ustazu Mahirun. Ya. Innal Ustadza Mahirun. Ya, innal ustada mahirun. Baik, bagus. Kana al-Ustazu Mahiran. Nah, begitu. Mudah kan Ibu ya? Alhamdulillah, Pak. Syukran. Kana ustadu mahirun. Mahirun. Kalau kita tidak fokus, kita bisa salah sebut. Iya, betul, Pak. Kana ustadu mahirun. Kenapa dibaca ron? Karena khobar kana. Begitu ya? Ya, Bagus. Pak. Selamat Ibu Halimah Abdul Karim. Alhamdulillah. 1 orang lagi siapa mengambil kesempatan? Ustaz, saya cuba. Ibu Halimah Alia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Akbaru. Akbaru ini Iya, tidak bertanwin, sebab ini Oh, isi. ada alif lam Hah? Tak ada? Innallaha Akbaru. Inna Allahu Akbaru. Terus nomor 2. Innallaha Akbaru, Akbaru. Innallaha Akbaru. Bagus Ibu Halimah alias. Kana Allahu Akbaran, Kanallahu Akbaran. Akbaru itu tidak boleh bertanwin. Allahu Kanallahu Akbari. Ro. Akbar, Akbar, Akbar. Ra. Akbar kan khobar kana. Oh, tak boleh, tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin. Fathah tapi tidak boleh bertanwin. Alhamdulillah. Tetap fathah tetapi tidak bertanwin. Karena isim ghairun sharif. Ketika doa juga akbaru tidak dibaca akbarun. Oh, tak boleh. Jadi ketika fathah akbaro fathah tapi tidak dibaca tanwin, tidak akbar. Karena ini termasuk isim ghairun sharif. Sigotnya sigot isim tafdil. Isim yang bermana perbandingan atau superlatif ya, komparatif atau superlatif begitu.
Terima kasih Itu Ustaz. 55. Alhamdulillah, selamat. Afwan Mantap. Ustaz, Ana ada soalan Ustaz. Ibu siapa? Ibu Ummu Iman. Umiman, bagaimana Ibu? Ustaz, dari sudut makna Ustaz, kalau punya kana Ramadan kariman dengan kana Allahu Akbar, tak kena kan Ustaz? Bagaimana Ibu? Maknanya tak sesuai kan Ustaz? Kana Ramadhanu. Dulu Ramadan sekarang dah tak, dulu Ramadan bagus, sekarang Ramadan dah tak baik. Kana kan, he was, kalau kita translate dalam bahasa orang putih kan, he was good. Means sekarang dia dah tak baik. Sama juga dengan lafzul jalalah kana Allahu Akbar. Means sekarang Allah dah tak besar. Allahu a'lam. Ya, baik. Kita banyak temukan dalam Al-Quran kata Allah diawali oleh kana, ya kan? Contohnya dalam surat An-Nasru. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Di situ ada ini, ada kana. Kita belum belajar menggabungkan antara ini dan kana, tetapi di situ ada kata kana. Sesungguhnya Allah kana tawwaban, pasti Maha penerima tobat. Nah, kenapa di situ menggunakan fi'il madhi? Apakah Allah itu Maha besar atau Maha pengampun, Maha penyayang, Maha penerima tobat itu hanya was aja kemarin saja, sekarang tidak? Nah, untuk konteks ini maknanya bukan hanya kemarin, sekarang tidak. Tetapi fi'il madhi di sini untuk kata kana maknanya adalah kepastian. Kenapa pasti? Sebab tidak mungkin berubah. Bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Bahwa Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Bahwa Allah adalah zat yang penyayang, yang maha pengasih, maha penyayang, maha agung, dan sebagainya. Itu pasti. Tidak berubah lagi. Tidak berubah. Dan seingat saya di Al-Quran tidak ada Allah menggunakan, tidak ada dalam ayat Al-Quran untuk kata Allah digunakan yakunullahu aliman, tidak ada. Menggunakan fi'il mudhari itu yakunu tidak. Tapi adanya kana. Kanallahu aliman. Kanallahu ghafurun rahiman. Kanallahu azizan. Jadi kana di situ maknanya bukan was, tapi sekarang tidak. Bukan bermakna lewat, sekarang tidak lagi, bukan. Tetapi di situ maknanya adalah kepastian. Kepastian. Itu tidak bisa berubah lagi. Begitupun kalimat kana Ramadhanu kariman. Ini maknanya bukan berarti bahwa kemarin Ramadan itu karim. Kok saya tulis kabiron ya, maaf. Maaf, saya salah tulis. Ya. Kalimat kana Ramadhanu kariman ini bukan bermakna bahwa kemarin itu semalam, ya saya lupa. Semalam atau hari yang lalu atau bulan atau tahun lalu Ramadan itu mulia. Sekarang tidak, bukan begitu. Tetapi ungkapan kana Ramadhanu kariman ini maknanya adalah kepastian bahwa Ramadan adalah bulan mulia. Begitu. Jadi kepastian bukan bermakna kemungkinan, sebab tidak berubah. Kalau fi'il madhi nggak berubah, tidak berubah. Begitu Om Iman. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Adakah lagi yang mau bertanya? Haji Fadil, gimana Pak Haji? Inna kalau di tengah digunakan anna ya Pak ya. Kalau di tengah gunakan anna. Misalnya bi anna. Tuh. Oke. Bi anna. Bi anna Allaha. Tuh. Alimun. Bi ini adalah awal huruf dalam kalimat. Anna berarti anna ini kan di tengah jumlah, di tengah kalimat.
Makanya bi anna bukan bi inna. Okay. Atau misalnya lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh. Wa asyhadu anna tuh Muhammadan Rasulullah. Di sini anna. Kenapa menggunakan anna? Sebab di tengah kalimat. Pasal di tengah kalimat. Okay. Mana kata pertamanya? Wa asyhadu. Okay. Sedangkan inna itu di awal. Kalau di tengah menggunakan anna. Betul, Pak Haji? Tapi maknanya sama kan, Pak? Maknanya sama, sesungguhnya Taukid atau lah, taukid. Ya, taukid lah. Okay. taukid. Kalau diterjemahkan tuh menggunakan bahwa atau bahwasanya begitu ya. Okay, Pak. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Okay. Tidak harus menggunakan sesungguhnya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya. Boleh menggunakan sesungguhnya, boleh juga cukup dengan bahwa saja juga boleh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Begitu. Baik, bagus, selamat Pak Haji Farman. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Di surah Al-Kahfi ya Pak. Bagaimana Pak Haji di surat Al-Kahfi? Antara ini ada Qul innama ana basyarum mislukum. Itu ma itu tak ada fungsi ya Pak. Yang mana Pak Haji? Innama ana basyarum mislukum. Jadi ana tu jadi semina. Yang ma tu enggak ada fungsi ya. Ya. Baik, ini kalimat pertanyaan yang bagus ya. So ini sering kita baca. Terus bagaimana ungkapannya? Innama ana mislukum yuha ilayya dan seterusnya. Di sini ada kata innama. Di sini ada ana basyarun mislukum. Ana mubtada. Basyarun khobar. Ana domir kan? Iya. Basyarun khobar. Terus ini ada innama. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Haji, saya ingin sampaikan jawaban untuk pertanyaan Pak Haji yang pertama. Di sini innama, ini sama dengan inna, bisa innama, bisa annama. Artinya sama, innama atau annama boleh. Nah, kapan menggunakan innama, kapan menggunakan annama? Sama dengan inna. Kalau innama itu di awal kalimat. Kalau annama berarti di tengah kalimat. Nah, lalu coba lihat kalimat ini, ayat ini. Qul innama ana basyarun. Innama ini ada di tengah kalimat atau di awal kalimat? Kata pertamanya apa ayat ini? Qul. 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 Berarti innama ini di tengah kalimat atau di awal kalimat? Di tengah. Di tengah. Awal. Kenapa inna bukan annama? Innama di awal Ustaz. Nah, baik. Nah, yang tadi Pak Haji tanyakan itu ada lanjutannya. Lanjutannya begini. Kapan dibaca inna? Satu, fi awalil jumlah. Innallaha ghafurun rahimun. Inna di awal kalimat ya. Fi awalil jumlah artinya apa? Di awal jumlah. Yang kedua, ba'da qala. Apa artinya ba'da? Sesudah, setelah, selepas. Qala wa tasrifatihi dan tasrifnya. Apa maksudnya tasrifatihi? Qul itu dari apa asalnya? Ada. Qala. Qala. Sebenarnya Yaqulu. amarnya Kul. La nahinya. taqul. Nah, La takul. takul. qala yaqulu qul la taqul itu tasrif. Okay. Istilahnya kan? Ya. Nah. Jadi kalau ada qala wa tasrifati dan tasrif-tasrifnya, maka dibaca inna. Loh, bukankah kul itu awal kata, sedangkan inama berarti di tengah-tengah kalimat. Nah, ketahuilah kata qala yaqulu qul la taqul artinya kan berkata. Berkata.
Nah, apa yang dikatakan? Kata sesudahnya kan? Sesungguhnya. Katakanlah, maaf, kul, katakanlah. Tadi kata kul ya, berarti katakanlah fil amar kan? Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, bangsa manusia seperti kalian. Aku adalah. Nah, berarti sesungguhnya ini kan terjemahan dari innama. Nah, coba lihat, katakanlah titik dua. Titik dua ini berarti menandakan setelahnya itu kan kalimat baru. Kul, titik dua. Berarti kalimat innama ini sama dengan awal jumlah. Nah. Meskipun dalam bahasa Arabnya innama ada di tengah jumlah, tetapi dari segi makna innama ini adalah awal jumlah, awal kalimat. Karena apa? Karena diawali oleh kul atau kola, yang mananya katakanlah atau berkata, dan setelah itu ada titik dua. Berarti kata sesudah titik dua adalah kalimat pertama atau kata pertama. Okay. Maka dalam teorinya inna itu dibaca salah satunya adalah setelah kata kola dan tasrifatnya. Tasrifat itu nanti bisa fi'il, madi, mudhari, amar, nahi, bisa isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Kalau fi'il madi bisa domir ana, anta, huwa, semua domir, semuanya. Setelah kata kola dan tasrifatnya. Tasrif istilahnya maupun tasrif lugawi. Terus ini paham Bapak Ibu? Ya, Pak. Yang kedua, setelah kola dan tasrifatnya. Yang ketiga, nah terakhir, ba'da ismil mausul. Apa isim mausul? Kata sambung. Ya, setelah alladzi misalnya, Al-Wazina dan saudara-saudara dia. alladzi dan seterusnya kan? Nah, alladzi inna tuh. Misalnya gini, contoh ya, contoh dalam kalimat. Ra'aitu. Aku melihat. Alladzi innahu Ra'aitu, aku melihat alladzi, orang yang innahu rahimun, sesungguhnya dia rahimun, penyayang. Tuh, inna di sini bukan alladzi annahu tapi alladzi inna. Apa teorinya? Karena diawali oleh isim mausul. Sudah hanya tiga. Nah, selain yang tiga ini harus dibaca anna. Nah, anna itu teorinya adalah fi wasatil jumlah. Tuh, fi wasatil jumlah. Setelah isim mausul, bukankah itu di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah jumlah? Nah, sama dengan ba'da qola wa tasrifati, kata atau kalimat sesudah alladzi juga dianggap sebagai awal kalimat. Makanya setelah isim mausul, inna, bukan anna. Lalu kapan dibaca anna? Dibaca anna ketika anna berada di tengah kalimat. Wasat itu tengah. Tengah kalimat. Makanya syahadat kita kan washhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan washhadu inna. Nah, itu ya penjelasan tambahan dari yang Pak Haji tanyakan untuk pertanyaan pertama. Nah, terus kalimat inna ma'ana basyarun, di sini kan ada inna. Kita tahu dan tadi sudah kita belajar inna itu kan di depannya ada isim, ada khobar, ya kan? Ya, baik. Untuk kata inna ini sebenarnya betul, ini semula adalah inna dan ma. Ini dua kata yang disambung. Inna dan ma. Nah,
Tetapi ketika innama ini digabungkan, maka ia menjadi kata tersendiri. Kata yang independen. Yang independen. Satu kata tunggal menjadi satu kata yang tersendiri. Dan maknanya juga beda. Inna sesungguhnya, inna maknanya ini ada tunil hasri, huruf untuk membatasi. Pada dasarnya hanyalah Kul innama ana bashar mitlukum. Katakanlah hai Muhammad, innama ana bashar mitlukum. Pada dasarnya aku hanyalah seorang manusia secara lahir. Bashar kan manusia secara lahir ya, secara biologis ya. Seperti Mitlukum sama dengan kalian. Saya bukan jin, saya bukan malaikat. Saya ini bangsa manusia. Punya kepala, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kaki, makan, minum, menikah, istirahat, tidur, dan sebagainya. Sama dengan manusia yang lain seperti kalian semua, seperti kita semua. Mislukum kan seperti kalian, maksudnya kita semua begitu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku dan seterusnya. Nah, jadi innama ini, meskipun awalnya adalah inna dan ma, gabungan antara dua kata inna dan ma, tapi kemudian disatukan. Dan ketika disatukan inna dan ma, ini maknanya berbeda. Dan innama menjadi satu kata tersendiri. Nah, berbeda dengan inna yang yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Nah, kalau innama tidak menasobkan isim dan merupakan khobar, tidak. Innama tidak berpengaruh. Innama tidak termasuk amil. Meskipun semula dari kata inna dan ma. Itu pendapat yang pertama. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa innama ini karena semula dari inna dan ma, maka inna adalah harfut taukid, harfun nasbi. Isimnya mana? Ma. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kalimat sesudahnya. Fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi innama, inna harfut taukid, harfun nasbi wa taukid, ma itu adalah ismu inna. Wa jumlatu ana basyarum mithlukum fi mahalli raf'in khobaru inna. Begitu. Itu pendapat yang kedua. Begitu Pak Haji? Jelas ya? Ustaz, ada yang mengatakan ma tu disebut dengan ma kafah wa makfufah ya Ustaz. Apa Ibu? Yang innama tu lepas daripada innama tidak ada isim inna dan khabar inna. Dan ma tu disebut ma kafah wa makfufah ya Ustaz. Ma kafah Wa makfufah. wa makfufah. Wa makfufatun. Kafatun ini isim fa'il, makfufatun isim maf'ul dari kata kafa. Apa artinya kafa? Kafa yakufu itu menahan ya. Menahan. Berarti kalau diungkap menjadi isim fa'il maka menjadi kafatun artinya adalah yang menahan. Makfufatun yang ditahan. Apa maksudnya? Ya tadi kita sebutkan bahwa innama ini adalah adatun lil hasri. Adatun lil hasri. Apa itu adatun? Adatun artinya alat. Lil hasri artinya untuk membatasi. Nah, karena innama maknanya adalah adatun lil hasri, alat untuk membatasi, maka dia menahan sesuatu itu dari yang lain-lainnya. Menahan sesuatu dari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena innama ini bersifat kafah, menahan dari kemungkinan yang lain masuk, sekaligus juga makfufatun,
Ditahan, ma ini ditahan agar tidak dimasuki oleh sesuatu yang lain. Itulah sebabnya innama disebut sebagai adatun lil hasri, alat untuk membatasi. Beda artinya antara innama dengan inna. Inna artinya sesungguhnya. Kalau innama artinya adalah pada dasarnya hanyalah. Ada hanyalahnya. Pada dasarnya atau sesungguhnya boleh, tapi harus ada hanyalah ya. Pada dasarnya, nah harus ada kata hanyalah. Sehingga ungkapan ayat Qul innama ana basyarum mithlukum artinya adalah katakanlah pada dasarnya aku hanyalah bangsa manusia seperti kalian. Bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat atau yang lain. Tapi aku adalah bangsa manusia memiliki jiwa dan raga, lahir dan batin seperti manusia pada umumnya. Yang lain. Basarun kan manusia secara fisik, biologis kan? Begitu. Begitu, Ibu Sadia. Oke, Ustaz. Ya. Syukran. Sudah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Pak. Ya, Tuntas sudah, waktunya sudah habis ya. lebih pun. Baik, ini saya tuliskan kesyukuran kita belajar di halaman ini sudah habis halamannya. Saya tuliskan dengan warna berbeda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuntas sudah pembelajaran kita pada malam hari ini. Ustaz, nak tanya sikit je boleh Ustaz? Apa itu? Yang saya tanyakan pada Ustaz sebab saya ada buku dan saya pun itu yang saya nak pastikan pada Ustaz. Buku tu contoh dia kata kita buka, kita buku ma, kita buku. Saya tengok di situ dia tidak ada unsur mufrad, musanna dan jamak. Kita butuh mufrad. Kemudian kalau kita buka tu okeylah, tapi bila kita buku ma tu dia tidak menggunakan musanna dengan musanna. Dan kemudian kita buku dia pun sama menggunakan mufrad tidak menjadikan jamak dengan jamak. Adakah buku itu tidak tepat Ustaz? Yang tu saya tanya dengan Ustaz tu. Tergantung bukunya ada berapa. Kita boleh katakan kita bukum, berarti bukunya satu masing-masing kita. Oh. Kita bukum, ibu punya satu buku. Ibu Laila punya satu buku, Pak Haji Parman punya satu buku, Ibu Salama, Ibu Halimah dan semuanya punya satu buku, satu buku, satu buku. Makanya kita bukum. Oh, macam tu. Tapi boleh juga kita mengatakan kutub bukum, artinya masing-masing dari kita ini memiliki beberapa buku. Oh, macam tu. Oh, jadi Sama. kalau maksudnya dikata kita bukum tu bukunya satu, tapi pemiliknya ramai. Macam tu. Kum tu Masing-masing ramai. punya satu buku. Kenapa tak guna kutu bukum Ustaz? Nah, baik. Bisa juga gunakan kutub bukum. Oh. Bisa juga gunakan kutub bukum. Tetapi kalau gunakan kutub bukum, nanti pemahamannya masing-masing dari Bapak Ibu memiliki beberapa buku. Ya. Oh, gitu. Kutub bukum. Ibu Sadia punya beberapa buku. Ibu Laila memiliki beberapa buku. Ibu Salama memiliki beberapa buku. Pak Haji Tahir memiliki beberapa buku. Pak Haji Parma memiliki beberapa buku. Itu kutub bukum. Oh, ya, paham Ustaz. Paham. Alhamdulillah, Bagian syukran, begitu Pak. pemahamannya. Paham, Makanya Pak. kemarin waktu Ibu bertanya itu saya bilang, boleh kita bukum. Tidak perlu diganti. Kita bukuma, tetap kita bukuma, tak boleh diganti. Tapi kalau kita mengatakan kita bakuma, itu juga dibolehkan. Maknanya boleh satu-satu memiliki satu buku. Tapi kalau kita bakuma nanti pemahamannya bisa jadi juga masing-masing dari kalian berdua memiliki dua buku. Iya. Oke. Itu memang perlu konteks pemahaman ya. Iya, Pak. Boleh. Jelas. Oke, baik. Nah, selesai sudah. Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup, Pak. Syukran. Alhamdulillah sudah selesai semua pelajaran kita malam hari ini. Bahasan kita malam hari ini adalah tentang kalimat dasar yang terdiri dari jumlatun ismiyatun, mubtada dan khabar,
kemudian ditambah dengan awalan inna atau diawali oleh inna, dimasuki oleh inna, dan diawali atau dimasuki oleh kana. Baik caranya, baik rofa maupun nasab untuk isim dan khobarnya maupun maknanya, begitu ya. Nah, selesai sudah, alhamdulillah. Baik, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan lakum, akhiran alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Syukran, Ustaz. Pak. Dan Pak. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.